Assalamualaikum dulur, gimana kabarnya hari ini dulur? Semoga semua tetap sehat ya, tetap semangat, makaryo, apapun jenis profesinya, lakukanlah dengan tulus, dengan ikhlas, ya, dan pastinya dengan restu orang-orang tersayang Anda. Pastikan juga kondisi dulur-dulur semua dalam kondisi sehat ya, jangan terlalu memaksakan diri ketika kondisinya seperti saat ini yang ini kadang hujan, kadang enggak, kadang panas, kadang dingin ya. Jadi pastikan betul-betul kondisi fit dalam kondisi ketika bekerja. Oke dulur, kali ini Mas Bro masih tetap di informasi seputar BPJS Kesehatan. Informasinya adalah bagaimana sih caranya ketika kita resign atau terkena PHK dari perusahaan ketika akan mengurus BPJS Kesehatan kita yang sudah tidak aktif. Nah, ini ada dua dulur ya, ada 2 atau 3 jalan yang bisa kita lakukan. Apa saja jalannya? Jangan lupa ojo lali ya. Yang belum subscribe segera subscribe ke channel Mas Bro agar selalu bisa memberikan edukasi, informasi seputar BPJS Kesehatan, bansos serta informasi layanan publik lainnya. Bila saat ini atau dulur-dulur semua dalam kondisi setelah bekerja ikut perusahaan ya, jadi karyawan swasta, kemudian saat ini sudah tidak bekerja lagi dengan alasan resign ataupun terkena PHK ataupun juga lain-lain hal ya. Langkah apa yang harus kita lakukan agar BPJS Kesehatan kita dan keluarga masih bisa digunakan atau kita masih tercover fasilitas kesehatannya melalui BPJS Kesehatan? Ada 3 segmen yang masih bisa kita ikuti ya dulur. Jadi yang pertama adalah kita bila tidak memiliki istri atau suami yang bekerja di perusahaan lain, maka kita wajib ikut ke BPJS Mandiri. Jadi caranya ketika status BPJS Kesehatan kita sudah nonaktif, maka segeralah kita melakukan pelaporan ke kantor BPJS dan mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Mandiri. Nah, jika BPJS Kesehatan Mandiri, otomatis iuran per bulannya adalah kita wajib membayar sendiri. Untuk itu, maka sesuaikanlah dengan kemampuan dan saat ini kondisi keuangan keluarga kita. Jadi kalau saat sebelumnya misalkan kelas 1 ketika bekerja, kemudian atau kelas 2, ketika saat ini dirasa kita masih perlu cari kerjaan lain dan belum mencukupi untuk membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan, ikutlah di kelas 3 yang saat ini masih mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga iurannya tidak terlalu berat, yaitu sekitar 35.000 per bulan per orang. Langkah yang kedua adalah bila suami atau istri masih bekerja di perusahaan lain, maka ketika salah satu pihak suami atau istri yang saat ini resign atau PHK kondisinya sudah tidak aktif, maka serahkanlah KK atau fotokopi KK atau KTP yang bersangkutan itu ke HRD tempat suami atau istri yang saat ini masih bekerja, agar nantinya kepesertaan yang sebelumnya tidak aktif di tempat suami atau istri yang sudah resign atau PHK itu bisa dialihkan ke tempat pekerjaan suami atau istri yang saat ini masih bekerja menjadi karyawan swasta atau ASN atau yang lain ya. Yang jelas pemotongan iuran BPJS Kesehatannya masih dilakukan secara PPU atau penerima upah. Itu segmen yang kedua dulur. Jadi masih bisa kita diikutkan ke suami atau istri yang masih bekerja di perusahaan. Yang ketiga adalah kita mengajukan diri mengikuti program UHC kalau misalkan daerah tersebut mengikuti program UHC. Nah, program UHC ini seperti di video saya sebelumnya adalah Universal Health Coverage. Jadi ini adalah pelayanan kesehatan yang biasanya diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang saat ini tidak memiliki BPJS atau sudah tidak menjadi peserta BPJS karena hal-hal tersebut tadi, sehingga pemerintah daerah memfasilitasi pemberian fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada masyarakatnya ke fasilitas kesehatan pemerintah, baik puskesmas maupun rumah sakit negeri, rumah sakit pemerintah, itu di kelas 3. Jadi ini juga banyak pemerintah daerah yang saat ini sudah menjalankan program UHC.
atau kita juga bisa mengajukan diri ke Dinsos melalui desa dan sebagainya untuk menjadi salah satu penerima manfaat BPJS PBI. Ya, jadi ada 3 segmen yang masih bisa kita ikuti ketika kita sudah resign atau terkena pemutusan hubungan kerja dari tempat kerja kita sebelumnya. Itu ya dulur, untuk hari ini sekedar berbagi aja. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ke channel ini agar selalu bisa memberikan informasi, edukasi, dan tambahan wawasan buat dulur-dulur semua. Matur nuwun dulur.